Sobat investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andi Rukito. Seperti biasa, setiap hari Senin kita akan bicara tentang market update bersama Pak Dono dan CVV. Ada kejadian apa aja sih di minggu lalu? Sebenarnya minggu lalu tuh banyak libur ya, tapi kita juga akan bicarakan beberapa hal yang menarik, insight-insight yang menarik untuk Anda perlu ketahui. Oke? Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang fundamental saham, jangan lupa saya akan cantumkan di sini. Dan bagi teman-teman juga yang benar-benar pengen bahas emiten, pengen tahu, saya akan cantumkan di sini videonya. Jangan lupa bantu subscribe dan share video ini agar terus berkembang buat teman-teman. Oke? Ya. Oke, selamat malam Pak Dona dan CVV. Thank you banyak malam ini untuk mau sharing-sharing juga bersama Investor Academy Indonesia untuk tentang market update nih. Kita bicara tentang market update yang di minggu lalu. Sebenarnya minggu lalu tuh banyak libur. Jadi juga banyak informasi-informasi, jadi kan nggak terlalu update mungkin ya. Nah tapi nggak apa-apa, mungkin kita akan coba bahas ya, mungkin Pak Dona dan CVV, siapa tahu mungkin ada banyak informasi kita bisa simak juga. Oke, kira-kira nih Pak, ada informasi apa yang perlu kita simak nih Pak untuk di hari Senin nanti Pak, Senin pagi? Iya, itu kemarin banyak libur, saya juga libur, ikutan libur ya. Banyak lupa, keseling Sabtu Minggu aja bingung, ini keseling 4 hari. jadi yang mungkin yang saya menarik itu kayaknya apa, mulai apa istilahnya CVV apa tuh, lilin-lilin mulai apa ya, mulai nyala harapan. Lilin harapan, lilin harapan, jadi sudah mulai kegelapan ini sudah mulai dinyalakan dengan berbagai nyala lilin dengan adanya berita-berita potensi vaksin, ya kan? Kalau terakhir kita dengar yang si Rusia, nah ini sekarang kalau nggak salah saya cuma lihat judulnya juga sih gitu ya, karena sebenarnya sudah waktunya gitu kan. Di Indonesia akan dapat 10 juta vaksin dari UEA, ya kan? Indonesia udah mulai dapat bahan baku vaksin yang Sinovac yang dari China buat 40 juta tuh berapa, ya kan? Terus di Amerika juga katanya harusnya winter ini, artinya akhir tahun dia harusnya sudah mulai ada vaksinnya, entah dari mana gitu ya. Saya juga lihat judulnya. Jadi udah mulai di mana-mana nih kayaknya berita tentang vaksin. So mungkin aktivitas ekonomi mulai. Nah ini mungkin yang di Wuhan gitu ya katanya. Party. Ada party ya Ci ya. Party gimana tuh? Rakyat lah Pak. Ya, jadi merayakan tidak ada corona lagi. Terus udah nggak pakai masker. Ya ini liburan aja kan semua saya aja di Bandung aja padatnya luar biasa ya. Macet. Iya macet ya. Wah, Bandung macetnya. Iya, ke tempat wisata katanya macet. Saya dengar katanya di mana Pangandaran kayak cendol ya katanya. Oke, jadi mungkin dari sini beritanya berarti optimis. Sebenarnya mudah-mudahan kita segera ketemu vaksin sama udah mulai pulih untuk ekonomi ya Pak, gitu ya? Iya. Atau berita apa PMI gitu ya naik? Oh iya, saya dengar ya? benar PMI Amerika sudah mulai ekspansi di atas 50 ya, kalau salah tuh, di atas 50. Berita malam sih kemarin malam itu. Malam. Nah itu bagus tuh. Cadangan devisa kita juga naik katanya. Yang paling tinggi Pak. Paling tinggi 9 tahun terakhir ya. Paling tinggi 9 tahun terakhir ya, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini berita bisa jadi justru menambah supaya keyakinan ya Pak ya untuk di bursa saham ya Pak. Amin, jadi, amin. Pak, pertanyaannya ini resesi atau nggak sih? Ya, kita kan kalau resesi, anggaplah kemarin ada banyak yang menganggap Indonesia resesi, technical resesi gitu ya. Karena kuartal by kuartal gitu kan, ya silakan aja, itu kan data masa lalu gitu kan. Nah kita ngelihat data sekarang atau data masa depan yang kita lihat, karena kan bursa saham tuh biasanya mendahului kondisi real ekonomi itu beberapa bulan ke depan. Jadi kita lihat aja aktivitas bil ya kan, konsumsi ya kan, itu seperti apa, dan sebenarnya trennya naik gitu, udah rebound, termasuk tadi PMI gitu ya. Sudah mulai rebound. Jadi harusnya sih kalau lihat Jakarta, Bandung gitu ya udah mulai macet gitu kan. Ini PMI 53,6 Pak. PMI US. Nah, 53 itu di Agustus 53,6 ya. Tinggi. Sangat tinggi itu. Jadi termasuk di Amerika tuh saya
baca juga ternyata rekor penjualan rumah. Jadi karena mungkin suku bunganya tadi sangat rendah, orang-orang mulai dan harga rumah mulai murah gitu ya. Nah, sudah penjualannya itu tertinggi juga selama berapa tahun terakhir tuh di Amerika. Atau di Indonesia kayaknya belum gitu ya. Tapi di Amerika itu sudah mulai bangkit penjualan rumah. Nah, saya juga nggak tahu apakah itu termasuk bentuk investasi gitu ya orang-orang, karena ini kan bahwa sebenarnya dengan adanya bantuan dari Fed, quantitative easing itu cetak uang, ini kan uang itu berlimpah. Tapi orang-orang itu tidak mau uang-uang ini dilarikan ke deposito sama obligasi karena bunganya sangat rendah, mendekati 0. Jadi tidak ada keuntungannya kalau ditaruh di deposito sama obligasi. Jadi cara berpikirnya sekarang uang-uang itu harus dilarikan ke investasi. Investasi apa aja? Ya saham, emas, mungkin properti gitu kan. Mungkin sebagian ke emerging market. Jadi kita dengar-dengar beberapa nama besar gitu ya mulai masuk ke emerging market. Jadi termasuk misalnya BlackRock gitu ya. BlackRock akan mengalokasikan sekian dana untuk emerging market dan salah satunya Indonesia gitu ya setelah Cina. Jadi mudah-mudahan sih ini berita bagus buat bursa Indonesia khususnya gitu ya. Oke. Nah ini untuk ini Pak, tapi ada pengaruh nggak ya Pak untuk quantity easing sendiri di Amerika untuk jangka panjangnya Pak, atau nggak untuk dalam waktu tertentu mungkin? Yang paling logis adalah nilai dolar kan akan melemah. Yang vulgar orang-orang ngomong tadi dolar itu jadi nggak ada artinya. Megang uang itu nggak ada gunanya, ya kan? Jadi harus dilarikan ke aset lain yang bukan berbentuk uang gitu ya. Misalnya tadi emas atau properti atau equity itu saham, ya kan? Jadi makanya kayaknya ini aneh bahwa emas naik terus ya? Emas sama saham naik dua-duanya, biasanya tuh berbeda arahnya. Ini kok sama-sama ke atas? Ya karena penjelasan logisnya yang simpelnya adalah orang udah nggak mau masuk lagi ke deposito, obligasi, tabungan, saving gitu karena nggak ada gunanya. Harus masuk ke yang aset-aset lain yang bisa memberikan potensial gain yang lebih besar daripada bunga gitu ya. Belum nanti kita hitung inflasi apa segala itu. Jadi secara simpelnya lebih baik harus megang aset yang lain lah. Oke. Nah ini secara teknikal, Ci, gimana Ci untuk ini sendiri? Ada yang menarik nggak, Ci, yang patut kita simak? Mungkin? Kalau kemarin sih yang terakhir rame itu Pegas ya, Pegas break resistant breakout ya. Ini kita bisa share screen ya? Bisa Ci. Ini IHSG kita ya. Ini kecenderungan masih uptrend ke atas. Dan mungkin arah penguatan pertama itu ada di area gap sini, juga berusaha untuk menembus MA 200 ini di area 5428 ya, sekitar 5400 juga ada gap di sini. Nah, mungkin target penguatan di area segini. Nah, kebetulan juga biasanya kalau memang IHSG mau naik itu yang penariknya dari sektor perbankan, ini finance. Biasanya ini paling mirip patternnya, ini finance sama composite. Malahan finance-nya udah lebih duluan break MA 200 ya. Ini kita lihat saham-saham perbankan apa aja yang menarik ya. Biasanya ini yang 4 bank gede ini nih yang masih lokomotifnya penggeraknya ya. Ini BBCA masih ada di 3 MA, bahkan udah di MA 2, di atas MA 200, masih uptrend juga. Target penguatannya ke resistance ini nih, mungkin di 32.500, kalau masih kuat kita ke 34 ribuan. Untuk BBCA ini untuk Bank Mandiri. Nih, Bank Mandiri dia masih berusaha tembus MA 200 ya. Kalau dia bisa break MA 200, target penguatan dia, ini ada area gap di sini, di sekitar 7.200-an, sama di 7.000-an ya, hampir 7.000 dulu ya. Terus kalau masih kuat lagi ke 765. Resikonya mungkin kita kalau nggak mau terlalu jauh, ini pasang di sini, di low sini 5.900.
Ini untuk Bank Mandiri. Kita lihat BBRI. BBRI masih berjuang untuk tembus MA 200 juga di sini. Cuman terakhir ini Bank Mandiri asing banyak yang beli, net buy terus ya. Jadi dia mungkin larinya lebih kencang dibanding teman-temannya. Ini dia berusaha tembus MA 200, dan biasa kalau tembus MA 200 bolak-balik nggak sekali tembus, nggak bisa sekali langsung naik. Mungkin dia ada bikin sideways sebentar buat tarikan berikutnya. Target penguatan pertama untuk selanjutnya di area sini 3.700 ya. Terus kalau masih kuat dia ke 4.000-an. Kita satu lagi lihat BBNI. BBNI masih ketinggalan ini, masih jauh di bawah MA 200, tapi kadang-kadang ini suka larinya kenceng ngedadak gitu ya. Jadi kita batasin resikonya di area 5.000. Selama bertahan di atas 5.000, dia akan narik ke atas. Kemarin yang menarik itu di Pegas. Pegas tuh baru break konsol nih di sini. Ini tembus di sini ya. 12.8, 12.75 dia ada resisten, break dan tutupnya di 13.05 di harga tertinggi. Ini nggak tahu ada apa, tapi ya memang kalau big cap begini ya, larinya kenceng. Dan saya sendiri sukanya sama ini benang garam. Benang garam pelan, tapi ini masih melanjutkan penguatan. Mungkin ada sentimen dividen tanggal 28 ya, kalau nggak salah RUPS-nya. Nah ini mungkin masih bisa hold sampai ke dekat dividen ya. Terus apalagi ya? Mas gitu ya, atau apa ya, Dre? Mas boleh. Mas, mining, berarti kita lihat secara sektoral ya, ada di mining. Ini batu bara juga ada di sini. Masih melakukan penguatan juga, ada di 3 MA secara sektor. Kita lihat emas MDKA ya. Nih, untuk MDKA ini sampai saat ini masih terjaga di MA 20 dia ya. Di level 1820. Selama ini nggak tembus dan bisa kejaga terus, dia masih berpeluang untuk melanjutkan uptrend dia. Tapi kalau di sini dia nggak kuat lewat level 1965, takutnya bikin kayak pattern head and shoulder. Nah ini kayak begini. Tapi selama dia di atas MA 20, ya ini masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Ini untuk MDKA. Kita lihat UNTR ya. Ini UNTR masih lebih enak patternnya di sini. Kita ambil supportnya aja. Selama masih di atas 22.600, dia masih berpeluang untuk melakukan penguatannya lagi ya, melanjutkan penguatannya lagi. Ya terus apa lagi ya? PSAB volatilitas lebih tinggi ya. Tuh barnya panjang-panjang. Mungkin kalau yang mau PSAB dibatasin aja. Kalau tembus support ya mundur dulu lah di 262 supportnya. Buat selanjutnya ada lagi support di 246, karena ini kan volatilitas tinggi, jadi range-nya jarak support resistennya lumayan jauh ya. Itu swing-nya lumayan lebar. Terus apa lagi ya? Antam. Oke, Antam masih cukup menarik. Ini kita jagain aja supportnya di sini. Low-nya 750. Selama di atas 750, dia masih bisa narik ke atas. Gitu. Ini tuh 750 tuh resisten dia dulu yang menjadi support dia sekarang. Gitu. Cuma timah ya tuh lagi. Timah. Ini timah juga mirip-mirip sama Antam. Jagain di supportnya 750 juga. Selama masih di atas ini, masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Satu lagi nih, Inco dia supportnya di 3.500. Selama masih di 3.500, di atas itu masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya lagi. Ya, itu sih ya. Konstruksi, Ci. Konstruksi ini paling kenceng Wika, aduh. Nih, Wika masih berjuang nih, udah di atas MA 50 ya. MA 50, MA 20. Ini kejaga di MA 20 berhari-hari di area 1175. Selama di atas 1175 masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan dia. Target penguatan pertama mungkin di area sini nih, MA 200 ya.
1.400-an buat Wika. Sama ini PTPP biasa berdua ini. PTPP masih juga di atas MA20. Risknya dibatasin di 980. Selama di atas 980 masih berpotensi untuk kelanjutan penguatan. Gitu. Ada lagi nggak? WG. Nih WG masih di bawah MA50 ya. Kalau tembus ke atas ya biasanya udah lebih, pembelinya udah mulai lebih dominan dibanding sellernya. Kalau si di atas MA50 biasanya gitu. Naiknya suka lebih enteng. Oke. INKP boleh sih. Sama properti ya. Oh iya, properti itu banyak yang bagus. Ini INKP mungkin ini bikin base dulu ya. Ini ada kalau support terdekat 9.200 ya kalau bikin box. Selama masih di atas 9.200 masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan harga dia. Nah, kita lihat sektor properti ya. Properti kan memang udah di bawah banget kemarin nih. Nih, udah di sini semua. Baru break MA20-nya di sini nih. Ini ya support udah low risk banget loh, properti ya. Kemarin tuh saya lihat yang banyak asing tuh pertama CTRA, BSDE, Sumarekon, biasanya itu 3 yang gerak duluan. Kita lihat ya, BSDE dulu. Ini BSDE masih berjuang untuk menembus MA50, tapi dia udah di atas MA20. Biasa kalau udah tembus di atas ini, volumenya gede, berpotensi buat menguji sini nih, ke MA200 dia. Tapi mungkin sebelumnya ke sini ada resisten di 850, terus ada lagi di 885. Ini buat BSDE. Supportnya terdekat, risknya ada di 690 ya. Terus saya mah sukanya ini CTRA. Ini CTRA udah di atas MA50. Ini supportnya di 655. Selama di atas 655 ya masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Satu lagi Sumarekon. Sumarekon masih di bawah sih, di sini masih di bawah MA50 ya. Gitu. Ini mungkin kayaknya masih ketinggalan dibanding yang dua tadi ya. Gitu. Terus apa lagi ya, properti ya? Properti Sumarekon udah ya. Udah 3 sih paling jago itu ya. Oke. Pewon. Ya, Pewon. Pewon banyak maunya, just banyaknya di Surabaya ya. Ini masih berjuang juga buat tembus MA50 dia nih. Masih di sini, kalau dia tembus ini ya enak sih. Biasa larinya suka lebih enteng gitu. Best banyak yang nanya juga tuh. Best. Ini best udah di bawah juga ya. Nih, best. Oh, ini menarik, ini udah mepet-mepet begini. Apa tuh mepet-mepet sih? MA-nya Pak. Nih, moving average-nya Pak. Kalau moving average-nya udah mepet-mepet, biasanya dia lagi adu kekuatan konsol. Kalau tembusnya ke resisten ya lari ke atas, tapi kalau ke bawah ya dia tembusnya ke bawah ya hati-hati, turunin juga kencang, sellernya mana. Gitu kalau udah mepet-mepet begini. Nih, kita batasin aja ini break-nya berarti di sebentar. Paling deket di 123, ini 123 kita paling tinggi aja ini nih. Kalau break 127 lah, 127 ya dia berpeluang buat melanjutkan penguatannya. Tapi ini udah cukup menarik ya. Resikonya dibatasin aja, low-nya supportnya 118, terus sama ini 112. Ini aja dijaga risknya kalau memang udah naksir base ya. Kalau di chart ya ini sih. Sawit. Sawit agri ya, kita lihat sektoral ya. Agri. Secara sektoral ya ini lagi berusaha tembus MA200. Memang kalau tembus MA200 itu kita biasanya ini udah kayak tembok grid wall. Tembus susah, mesti berapa kali usahanya gitu, nggak bisa langsung tembus. Jadi biasa memang suka bikin base dulu. Nah ini agri itu lagi begini. Kita lihat TBLA dulu ya.
Ini TBLA udah duluan malah di atas MA 200, MA 20, MA 50. Tapi selama masih di atas 805, dia masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Cuman hati-hati, TBLA barnya suka panjang-panjang nih, swingnya pernah sampai dari 680 ke 795. Jadi kalau misalnya bikin trailing stop atau entry, diperhatiin juga ini, karena ini lumayan cukup volatile ya. Ini pernah ada candle, ini panjang banget ini. Jadi swingnya pernah lebar juga. Terus L-SIP ya, L-SIP. Nah, L-SIP malah kalah sama TBLA ya, masih di bawah MA 200. Dia masih belum berhasil tembus di MA 200. Tapi dia udah bisa bertahan di atas MA 20. Nah ini biasanya nanti mengerucut, tempet. Biasa kalau memang bayarnya menang, ya larinya kencang ke atas. Ini buat L-SIP. Terus SIMP ya, biasa ya. Nih SIMP malah udah ini di atas MA 200 ya. Ini nih, SIMP mah mesti break ini aja nih, resisten ini nih. 330-an, area 340 lah, break 340 ya dia berpeluang untuk melanjutkan penguatan berikutnya ke resisten di 388, terus ini ke sini 446 gitu. Bikinnya kayak pola anak tangga kan. Ya. Oke, asa. Asa masih uptrend, masih di atas MA 20. Kalau misalnya nggak nyaman, terus MA 20 keluar dulu aja. Tapi kalau memang buat invest, nggak lihat pergerakan harga, ya di hold nggak apa-apa. Karena kan fokusnya kalau investor kan lihat prospek bisnis, jadi dia mengabaikan perubahan harga. Tapi kalau trader, ya bisa keluar dulu gitu. Sini MA 20 aja kayaknya. Ini kan kalau selama di atas MA 20 kan enak enteng gitu ya. Gitu. Oke. Power boleh, Ci. Rals power. Nah. Power masih di ini berusaha bertahan di atas MA 20 ya. MA 20 sama MA 50 yang ada di sini support. Tapi kalau yang lihat pergerakan harga udah murah ya, tetap aja di hold juga nggak masalah kan, harga cuma sementara gitu. Tapi kalau chart kayak begini, kalau dia kapan lari? Ketika sellernya udah mulai berhenti dan ini bikin candlenya bikin higher high atau turunnya nggak lower low lagi. Nah itu salah satu tanda bayarnya udah mulai menang dibanding sellernya. Kalau selama ini kan masih merah, berarti ini sellernya masih menang terus. Ini berapa hari? Cuma sehari doang buyer menang, sisanya sellernya menang terus gitu. Ramayana ya Ramayana masih posisinya sementara ini masih bisa dianggap sideways dulu karena 695 nya dia nggak bisa break ya. Di 695 berapa kali ini 695, ini 685, ini 695, ini kemarin 690, berarti kita masih bisa asumsiin ini masih sideways karena belum bisa tembus. Dia mungkin cari konsolidasi dulu lagi, mau ke atas atau ke bawah lagi, tergantung siapa yang dominan. Gitu. Ini ada support terdekat sih di area sini, sideways ini 610 ya, bisa pakai jadi support berikutnya. Atau mungkin kita bisa pakai supportnya di area MA 50 atau MA 20 yang kebetulan ini angkanya sama di sekitar 592 590 gitu buat Ramayana. Thank you banyak Ci Vivi dan Pak Donald atas insight-insightnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi tentang hal-hal yang lain dan bisa bermanfaat juga ya. Thank you banyak juga sudah banyak memberikan pandangan-pandangan untuk kita bisa investasi. Thank you banyak Pak Donald, Ci Vivi. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Teman-teman, sekian aja video kita dari ini. Jangan lupa share dan subscribe ya. Oke, see you in the next video. Thank you. Dadah.